Kalau Selat Hormuz itu memang secara geopolitik itu selat yang penting karena dia itu seperti jalan masuk dari Samudra Hindia ya karena bidang saya geopolitik dari Samudra Hindia untuk masuk ke Teluk Arab. Menurut IAIA atau International Atomic Energy Association ya itu sudah dinyatakan Iran tuh tidak Tidak mempunyai mempunyai. senjata pemusnah massal. Kalau mereka enggak, kita total aja win lose itu ya udah perang saja total, siapa yang menang, ya itulah yang menguasai gitu aja. Akankah win lose dipilih? Perang Iran-Israel masih berlangsung selama 6 hari berturut-turut dan belum menunjukkan tanda-tanda akan melakukan gencatan senjata, bahkan bersepakat untuk damai. Di sisi lain, G7 menyatakan dukungan terhadap Israel. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran untuk menyerah. Namun, dibalas pemimpin tertinggi Iran dengan serangan rudal ke Israel pada Kamis 19 Juni lalu. Kemudian langkah apa yang dapat ditempuh agar mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata dan perdamaian? Kita akan membahas bersama ahli geopolitik Timur Tengah UGM, Prof. Siti Mutia. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Sinta. Eskalasi Israel-Iran semakin meningkat. Sering balas serangan masih terus terjadi hingga saat ini ya, Prof ya. Peluang gencatan senjata mungkinkah setelah sejumlah komandan militer Iran tewas oleh Israel? Ya, untuk gencatan senjata itu kan tujuan utama dari gencatan senjata itu menghentikan sementara atau selamanya kekerasan. Nah, syarat untuk menghentikan kekerasan itu harus datang dari kedua belah pihak. Jadi memang kedua belah pihak menginginkan sudah kita akhiri saja kekerasan ini. Kalau kedua belah pihak itu tidak menghendaki dihentikannya kekerasan, ya peluang untuk gencatan senjata itu kecil. Yang kedua adalah adanya kemauan baik dari kedua belah pihak setelah dicapai gencatan senjata kan disepakati, ya. Ah, yang kita lihat adalah saat ini Israel itu didukung oleh Amerika Serikat, ditambah ada apa perkembangan baru bahwa G7 pun mendukung. Sementara Iran kita tidak dengar dia ada yang mendukung. Sehingga ini adalah kekuatan yang tidak seimbang. Syarat untuk mencapai gencatan senjata itu juga bargaining position kedua belah pihak itu seimbang. Orang itu mau berunding kalau, oh lihat musuhnya itu juga sama-sama kuat gitu ya. Dalam hal ini balance of power atau keseimbangan kekuatan tidak dicapai, maka posisi tawar-menawarnya juga tidak seimbang. Terlalu kuat pada Israel. Ini nggak mungkin akan terjadi gencatan senjata. Ya. Tadi kan juga sudah disebutkan ya, berarti harus seimbang untuk mencapai gencatan senjata Hmm. kesepakatan tersebut harus imbang Ya, begitu ya, Prof ya. ya, Nah, ini teorinya. G7 ini ya, G7 ini kan mendukung Israel ya dengan dalih negara itu berhak Mm-mm. membela diri seperti itu ya, Prof ya. Apakah Mm-mm. hal ini itu memperburuk situasi dan konflik yang semakin meluas atau bagaimana jika ada keterlibatan dari pihak lain atau dari Ya, misalkan dari Amerika Serikat ini, Prof? ya jelas kalau G7 itu berada di belakang Amerika ya. Itu sangat mudah didetek. Dan Amerika Serikat itu kalau mempunyai keinginan, itu biasanya dia biasanya mengajak teman-temannya, istilah anak muda itu keroyokan ya. Nggak mungkin dia itu berjalan sendiri, jadi mengajak temannya. Secara teori itu adalah langkah yang bagus untuk ingin menang. Itu harus jangan sendiri-sendiri. Kalau itu Iya. kan gentleman war, kan nggak ada perang itu gentleman war. Jadi kalau ingin perang ya memang harus membuat aliansi. Dan Amerika Serikat sangat ahli membuat aliansi, mengajak teman-temannya untuk misalnya melemahkan satu negara atau satu kawasan. Dalam hal ini ya memperburuk jelas ya karena perang itu eh, keseimbangan kekuatan yang tadi saya katakan tidak akan tercapai karena semakin Israel dan Iran itu akan timbang kekuatannya. Bagaimana membuat kekuatan itu seimbang? Mestinya harus ada upaya Iran untuk melakukan hal yang sama dengan Amerika Serikat, yaitu membuat aliansi. Nah, tapi sekarang siapa yang bisa diajak untuk aliansi dengan Iran?
katakanlah kalau dulu mungkin Rusia ya, dulu Uni Soviet, sekarang Rusia. Rusia sedang sibuk perang dengan Ukraina. Oh, mungkin Cina sedang sibuk mempertahankan apa kehadiran kekuatan ekonominya di mana-mana dan sekarang sedang juga menghadapi masalah apa trade war dengan Amerika. Sepertinya dia Hmm. sejak dulu memang tidak tertarik untuk memihak salah satu negara yang konflik di Timur Tengah dengan nyata-nyata mendukung seperti Amerika Serikat mendukung Israel itu tidak ya dia paling ya mengecam serangan Israel itu sudah maksimal ya Hmm. tidak pernah secara apa material mengirimkan senjatanya misalnya ya Cina itu misalnya ke ke Iran supaya dia menang itu nggak ada. Jadi saya melihat perang ini ya perang yang tidak seimbang karena memang negara-negara besar membentuk aliansi dan membuat Israel semakin kuat gitu. Dan ini ya inilah yang saya sangat prihatin karena ini tuh akan menuju perang nuklir. Kalau Iran benar-benar punya senjata pemusnah massal, saya kira ini saatnya untuk digunakan. Kalau saya misalnya dari komando, kalau kita punya ya pemimpin kita udah banyak yang terbunuh ya itu terakhir itu kan dua jenderal itu ya Jenderal Hossein Salami dan Muhammad Baghezi itu komandan tertinggi militer Iran sudah terbunuh. Iya, Sebelumnya Ibrahim Raisi itu kecelakaan pesawat yang itu kemungkinan juga ada apa sabotase ya sabotase. kalau menurut saya ya ada pemimpin apa eh, ulama Iran dibunuh di Irak ya sudah Hmm. artinya provokasi itu sudah cukup membuat Iran itu untuk membalas secara total gitu kalau menurut saya. Ini kalau teori saya tidak menghendaki ada perang ya tentu saja, tetapi kalau hitung-hitungan, kalau memang tuduhan Amerika Serikat itu benar Iran mempunyai senjata pemusnah massal, hari ini saatnya digunakan ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan ya memang dia tidak punya berarti. Karena Hmm. sudah provokasi, udah rentetan provokasi itu udah besar gitu. Kalau dihitung-hitung udah mungkin sejak 10 tahun terakhir ini ya, itu provokasi dari Israel itu luar biasa. Sehingga ya Iran harusnya cepat mengambil keputusan. Kalau akan gini apa nyerang segini dibalas segini dan tidak seimbang itu ya akan perang ini akan lama membunuh banyak orang Orang. yang tidak bersalah gitu ya. Iya, Ya, atau perang total sekalian. Perang Dunia Kedua itu berhenti karena apa? Karena Hiroshima dan Nagasaki dibom iya, oleh di Amerika. bom, iya, betul. Ya, terus berhenti perang itu. Nah, kalau untuk menghentikan perang bisa dengan teorinya itu bisa dengan seperti yang dilakukan Amerika terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Bisa. Gunakan saja Iran bom sudah selesai. Kalau Tapi mau kalau melihat, desain. iya, kalau melihat posisinya kan berarti sekarang Iran itu murka ya, murka. Jadi tidak mengambil keputusan untuk menyerah. Tapi kalau kita melihat situasinya saat ini, apakah Iran itu bisa saja menyerah, Prof? Karena kan Presiden Donald Trump kan juga meminta untuk Iran ini menyerah. Apakah itu mungkin Iran akhirnya menyerah begitu saja? Ya, kalau saya melihat profil Ali Khamenei itu memang sebagai kalau Iran itu kan memang namanya Republik Islam Iran. Ya, Makanya pakai nama Islam di situ itu memang berbeda dengan republik pada umumnya. Karena semua kebijakan itu harus mendapat restu dari Ali Khamenei sebagai ayatullah ya, sebagai pemimpin spiritual. ya, Itu memang megang peranan penting. Tapi Khamenei itu kadang-kadang juga menuruti apa yang menjadi policy presiden ya. Dalam hal ini kan Masoud Pezeshkian itu presiden Iran ini saya tidak melihat punya apa kebijakan yang tegas gitu. ya, Tidak seperti Ahmadinejad atau Rafsanjani gitu ya. Saya lihat pemimpin Iran membutuhkan pemimpin yang tegas, kuat, tidak kompromi seperti Ahmadinejad itu ditakuti oleh Israel maupun oleh Amerika takut ya karena dia memang keras garis keras tetapi tegas gitu ya berani lah ini yang saya lihat Mas'ud Basaskian ini
tidak mempunyai kebijakan yang tegas. Dia hanya bilang, tolong saya didukung. Berulang kali kan Hmm. gitu. Oh, Iya, kebijakanmu untuk minta didukung. Eh, Siapkan apa, serahkan semua kebijakan pada saya. Ketika terjadi demo besar-besaran setelah apa serangan Israel ke Iran, seminggu yang lalu ya kayaknya 13 Juni itu, em, apa dia hanya bilang gitu, tidak secara tegas ini saya mau apa itu enggak tegas. Jadi iya, kemungkinan saja kalau dikatakan menyerah sangat tergantung pada Masud Pezeshkian. Ali Khamenei sendiri bisa memutuskan nanti dia kan hitung-hitungan militernya bukan ada pada dia gitu. Ya, iya. dia hanya menggantungkan penasehatnya. Lah yang punya hitung-hitungan kan mestinya presiden. Presidennya itu tidak tegas. Jadi ada kemungkinan terus menyerah, ada Ada karena kemungkinan berarti ya. profil apa itu kan apa eh, apa cara memimpinnya itu leadership negara kan Iya, dibutuhkan. Seperti kita bandingkan misalnya Presiden Soekarno, kalau dia tidak tegas untuk merebut Irian, dulu namanya Irian Barat ya, Papua iya, itu, ya mungkin Papua bukan milik kita memang. Dia menyatakan perang lah. Nah, setelah konferensi meja bundar katanya Papua akan Irian akan dibicarakan, kemudian nggak dibicarakan dari 49 sampai 62 toleransinya cukup. Presiden Soekarno bilang perang. Kan lah, gayanya juga beda dengan iya. Presiden Soeharto, ya. Gayanya juga beda dengan SBY, gak beda dengan Jokowi misalnya ya. Nah, itu dibutuhkan kepemimpinan seperti Presiden Soekarno. Kalau di Iran ya seperti pada waktu Ahmadinejad, Iya. pemimpin yang tegas, yang berdasarkan kalkulasi atau hitung-hitungan yang yang tegas antara apa eh, untuk menyatakan perang ini harus bagaimana begitu. Berarti leadership ini Ya, menentukan leadership. ya, Prof Ya. ya. Nah, dalam beberapa pernyataan Trump ini seringkali mengatakan bahwa situasinya ini sederhana gitu. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Tadi kan juga sudah disebutkan ya, Prof ya, kalau Mm, misalkan Iran itu memiliki senjata nuklir, harusnya saat ini saat yang pas untuk mm, meluncurkan bom nuklir itu. Nah, kalau mm. misalkan Iran ini benar memiliki senjata nuklir, seberapa besar ancaman ketika Iran ini memiliki senjata? Dan yang dikhawatirkan Donald Trump ini seperti apa, Prof? Kalau yang dikhawatirkan Donald Trump ya dia yakin kalau Iran itu punya senjata nuklir ya. Kalau itu saya nggak tahu Mbak, soal senjata itu kan ada hitung-hitungannya sendiri dan itu kan menyangkut konfidensial. Ada yang diberitakan, ada yang tidak ya. Tapi kalau hitung-hitungan senjata, karena tadi saya juga diminta akan diwawancarai soal senjata nuklir, terus terang Ya, itu bukan menjadi perhatian saya ya. Saya hanya tahu di permukaan bahwa Iran itu punya senjata nuklir. Kalau ditanya maaf, Iran itu tidak punya senjata nuklir. nuklir. Itu menurut IAIA atau International Atomic Energy Association. Ya, Ya, itu sudah dinyatakan Iran itu tidak tidak mempunyai mempunyai. senjata pemusnah massal. Ya, kemudian kalau tadi Donald Trump mengatakan tidak boleh memiliki, ya Iran memang nggak memiliki berarti, Ya, kan? Tapi mengapa dia mengeluarkan pernyataan itu? Kenapa kalau Israel kok boleh? Lah, ya, itulah Mbak, superpower itu perilakunya seperti itu. Karena tadi saya sudah sedikit memberi apa pengantar ya. Kita tracing back ketika setelah Perang Dunia Kedua, ya. ya, Jepang di Hiroshima dan Nagasaki, Jerman dikalahkan dengan Hitler kan sudah juga dikalahkan, katanya bunuh diri, kata ada yang bilang yang dia dibentuk dihukum mati ya, saya nggak tahu versi mana yang benar. Tapi Amerika Serikat itu mengeluarkan peraturan bahwa baik Jepang maupun Jerman tidak boleh mengalokasikan pembangunan militernya lebih dari 1% anggaran belanja negaranya. Dulu itu 1%. Saya maaf tidak mengikuti sekarang berapa persen. Makanya kan Jepang
ya sudah, saya politik luar negeri saya untuk kepentingan trade, untuk perdagangan. Maka dia industrialisasi maju tanpa mau melibatkan lagi politik kan agak jomplang ya, maaf, Iya, agak jomplang itu bahasa Jawa, agak timpang antara iya, Jepang sebelum Perang Dunia Kedua dengan Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Dia nggak mau urusan lagi dengan masalah politik dan militer kan, ya dia lebih konsentrasi pada ekonomi. Bagaimana dengan Jerman? Jerman juga begitu. Dua negara ini menerima Marshall Plan atau bantuan dari Presiden Marshall untuk merekonstruksikan negaranya setelah perang. Jadi ada teori ya sudah, kita ngaku kalah aja terus dibangunkan mereka dan sekarang iya, jadi negara maju. iya, Jerman maupun Jerman maupun Jepang. Karena dalam teori ada teori yang mengatakan if you can beat your enemy, better you join your enemy. oh, iya, Ya, contohnya Jepang sama Jerman. Dulu musuhan bebuyutan dengan Amerika. Ya iya, sudah, ngalah, diberi bantuan mau rekonstruksi negaranya jadi negara maju. Kan iya, itu pilihan, Mbak. iya, Ya kan? Jadi apakah mau menyerah, hitung-hitungannya apa dulu gitu. iya. Baik. Ya. Nah, berbicara dampak nih, Prof ya, apakah mungkin jika eskalasi perang ini terus meningkat, terus kemudian Iran mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, kira-kira bagaimana dampaknya, terutama bagi kita di Indonesia? Kalau Selat Hormuz itu memang secara geopolitik itu selat yang penting karena dia itu seperti jalan masuk dari Samudra Hindia ya karena bidang saya geopolitik dari Samudra Hindia untuk masuk ke Teluk Arab. Semua kapal itu harus lewat situ kalau akan ke Teluk, nggak ada jalan lain, ya, nggak ada jalan lain. Amerika Serikat kalau mau membantu Israel, dia menempatkan kapal induknya ya di sepanjang lah, harus lewat Selat Hormuz itu. Lah, apa pesawat-pesawat itu kan diluncurkan dari kapal induk, ya kan? Iya, Nah, kapal induk itu parkirnya ya harus lewat itu ya nanti parkirnya bisa di negara teluk baik itu apa Uni Emirat Arab, negara teman-temannya Amerika kan banyak di situ ada iya, Kuwait, ada Saudi Arabia, tinggal parkir di situ. Tapi dia harus lewat Selat Hormuz. Lah, Selat Hormuz itu sangat strategis bagi Iran kalau kemungkinan menutup itu mungkin ya dengan persetujuan Oman negara depannya ya negara depannya kan Oman itu seperti yang dimiliki bersama ya jadi itu bisa mungkin menutup di situ lah kalau itu ditutup ya sudah itu mungkin ada eh, kemudian dipikirkan lebih lanjut mungkin Amerika Serikat tidak lagi bisa apa lewat situ tapi iya. penutupan itu bisa dianggap provokasi ya bisa Oh, dianggap oh iya, kok ditutup kamu pengen saya lawan lebih besar iya, gitu. Jadi seperti provokasi hitung-hitungannya mungkin wah kalau menutup kerugiannya lebih banyak. Kalau terhadap Indonesia saya kurang tahu, Mbak. Jadi saya tidak tahu kapal Indonesia yang lewat di situ berapa saja. Terus terang saya tidak pernah menjadi perhatian saya gitu ya. Jadi untuk Indonesia mungkin ya dampaknya karena kita itu mengirimkan barang-barang kan lewat kapal. Kita juga ekspor impor minyak ke negara-negara teluk itu juga dengan kapal ya kan ya pasti akan terkena dampak kalau Hormuz itu ditutup kecuali kalau misalnya Hormuz tertutup dengan hanya berlaku untuk kapal-kapal Amerika misalnya ya ya itu pengecualian seperti itu ya, Prof ya. pengecualian ya itu nggak ada mungkin Indonesia masih bisa longgar karena lalu lintas itu kan juga ada dilarang lewat kecuali truk gitu ya jadi Iya. misalnya ada pengecualian ya nggak masalah bagi Indonesia. Tentu dari perang ini kita berharap ada kesepakatan damai ya, Prof ya. Kalau menurut Prof Siti sendiri, titik mula gencatan senjata ini eh, dari mana ya? Dan perdamaian antara Israel dan Iran ini bagaimana kira-kira? Jadi kalau ada konflik, potensial konflik itu konflik yang belum menjadi perang ataupun sudah perang, itu memang akan ada minimal tiga pilihan gitu ya, Iya, secara teori. Dari yang konflik itu mau win-win solution
kita itu pengennya ya kita mundur sama-sama, tapi tidak ada yang dipermalukan. Ya, win-win solution. Yang kita mencari kesepakatan win-win solution itu bisa dibicarakan sekarang. Memang setelah Perang Dunia Kedua itu anjurannya adalah no secret diplomacy, ya, tidak boleh diplomasi itu dilakukan secara rahasia karena prakteknya itu sudah menyebabkan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi diplomasi itu harusnya terbuka. Tetapi pastilah nggak mungkin seperti itu. Intelijen kedua belah pihak akan bekerja dan kemudian menyatakan ya sudah kita cari kesepakatan. Artinya segera menghentikan ini dan itu win-win solution. Sudah kita apa menggunakan mediator, menjaga fasilitator, bahwa kedua pihak menghentikan perang tanpa mempermalukan pihak yang lain. Itu win-win solution. Kalau mereka enggak, kita total aja itu win-lose solution namanya. Win-lose itu ya udah perang saja total, siapa yang menang ya Hmm. itulah yang menguasai gitu aja gitu. Jadi akankah win-lose dipilih gitu ya. Di sini total-totalan ya sudah kita perang aja mana yang kita punya dan siap musuh punya apa sudah. Nanti kalau yang kuat kan yang menang. Itu juga solusi. Terus berhenti gitu ya. Lah Ya, kalau terus berhenti itu yang punya senjata kuat itu harus digunakan. Ini sudah saatnya apa gongnya ya istilahnya ya, itu momentumnya itu digunakan di sini. Seperti tadi saya contohkan, Amerika Serikat sudah kewalahan terhadap Jepang pada waktu itu. Udah ya. bom aja. Nagasaki dan Hiroshima bom, udah selesai. Tapi Ya kan? kemarin Nah, itu ada win-lose pernyataan, itu gitu. iya, kemarin ada pernyataan dari Iran. Mereka mengatakan kalau tidak menerima mediator dan tidak mau negara lain menjadi mediator untuk perdamaian ya, Ya Prof ya. sudah. Berarti ini kemungkinan Ya, win-lose solution ya, Prof ya. ya dia berarti pilih win-lose solution. Udah kamu punya apa, saya punya apa, yuk kita adu gitu kan. Ya, Itu. Jadi kalau Iran itu punya seperti Amerika, ya udah bom aja negara apa kota-kotanya Israel kan gitu. Udah selesai. ya, oke. Seperti Hiroshima dan Nagasaki gitu. Lah, tapi kalau mau status quo, Ya, ya sudah perang berhenti, sudah dia biarkan aja mereka itu dengan catatan semua negara di luar yang konflik itu ya, out. Kalau Iran nggak mau mediator, nggak mau bikin aliansi, sebaiknya Israel juga begitu. Kalau komunitas internasional ini ingin menghentikan perang, out dari sana. Biarkan status quo, mereka akan mencari jalan keluar. ya, Dua itu, ya. Seperti sekarang kalau status quo itu bisa lama. Seperti Rusia dan Ukraina, ya. Itu kan sampai sekarang. perang kok dicicil gitu loh. Iya, Ya kalau Rusia itu mau win lose itu udah tek, 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 serang mana kota-kota penting itu bisa tidak lakukan. iya, Wes Rusia yang menang. Kamu pengen apa ya udah itu yang dia anggap. Tapi kan enggak. Sekarang status quo itu dibiarkan masyarakat internasional ya membiarkan. Bayangkan rakyat Ukraina itu kan menderita. iya. Jadi musim dingin sama dengan yang Gaza. Itu masyarakat internasional ya udah status quo namanya. Perang dicicil sedikit-sedikit sampai nanti betul-betul habis. Itu apa? Ini masalah kemanusiaan. Iya, betul. Tapi ya manusia itu memang ada sisi baik dan buruk itu ya. Kalau Iya, Tuhan kan sudah mewanti-wanti bahwa manusia itu ya bisa menjadi mutiara yang bisa menjadi setan beneran gitu ya. Di sini iya. diuji itu. Baik, Prof, ini yang terakhir ini yang terbaru Presiden ke-6 Mm-mm. Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini Hmm. menilai saat ini masa depan dunia itu dipegang oleh 5 negara, 5 orang, maaf, 5 orang terkuat yakni Netanyahu, Ali Khamenei, Trump, Putin, dan Xi Jinping. Menurut Anda seperti apa, Prof? Kalau dalam setelah atau menjelang Perang Dunia Kedua itu menjelang selesainya Perang Dunia Kedua dan beberapa saat setelah Perang Dunia Kedua, dunia ini kan ditata itu oleh ya memang person dalam ilmu hubungan internasional
saya itu dunia ini akan seperti apa itu sangat tergantung pada personal yang mendunia. Kalau zaman dulu itu ada John F. Kennedy, ada Ya, Winston Churchill, ada Stalin, ya Joseph Stalin, itu sama-sama duduk, ya ada konferensi Yalta, ada konferensi apa Tehran, ya ada konferensi-konferensi internasional yang lain untuk menata dunia, ya untuk menata dunia sampai kemudian dibangun PBB. Liga Bangsa-Bangsa itu kan idenya Woodrow Wilson, ya. Baik ya, dunia ini, wah, udah dalam Perang Dunia Pertama, Woodrow Wilson punya ide untuk membangun organisasi internasional mencegah konflik, ya. Dia dibangun Liga Bangsa-Bangsa, tetapi Liga Bangsa-Bangsa tidak jalan. Setelah Perang Dunia Kedua, idenya Woodrow Wilson itu digunakan oleh tiga orang tadi, John F. Kennedy, kok John F. Kennedy, Mas, Franklin Delano Roosevelt, maaf ya, ya, Franklin Delano Roosevelt, Roosevelt. kemudian Winston Churchill dan Joseph Stalin, Joseph Stalin. Itu membicarakan bagaimana dunia ini ditata. Jadi dunia ini mau perang atau damai, kadang-kadang sangat tergantung pada personal, personal dunia yang bisa mendunia. Lah kalau yang mendunia itu orang seperti Benjamin Netanyahu yang senang perang dan Ya, itu mendunia dan itu yang didukung, ya sudah, kita memang itu, ya, apa, kita warna dunia kita ya seperti yang dipikirkan Benjamin Netanyahu, ya. Tapi sekarang ini kita memang menunggu hadirnya orang yang punya ide-ide perdamaian yang bisa diterima oleh seluruh dunia seperti hanya Franklin Delano Roosevelt, Joseph Stalin dan Winston Churchill tadi, ya, gitu. Yang harus dari Inggris, dari Amerika, dan dari Uni Soviet itu yang duduk kemudian membahas bagaimana dunia ini ditata. Setelah itu ada ide misalnya to build the world anew itu dari Presiden Soekarno. Memang tidak kemudian diterima, tapi itu sudah menjadi wacana. Lah sekarang ini kita menunggu, kok nggak ada orang yang memacanakan bagaimana dunia ini ditata, ya. gitu. Lima orang itu tidak untuk menata dunia itu mereka sangat berambisi kekuasaan. Menghancurkan ya. Ya, lebih kepada menghancurkan yang lain, lebih untuk apa, membangun powernya sendiri, Ya. gitu. Bukan Oke, untuk mohon maaf, menata Prof. power dunia. Saya Ya, potong ya. Nah, tadi kan ya. berarti eh, lima orang ini ada apa namanya pola pikir yang ingin menguasai, ingin memperkuat kekuatannya. Kalau misalkan kelima orang ini terseret dalam konflik beberapa negara, yang terutama Iran Israel ini, kira-kira bagaimana nih, Prof? Apakah bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Kalau saya tidak sampai Perang Dunia Ketiga dan kelima orang itu tidak saling berkomunikasi kan. Ya, Tidak seperti yang tadi saya katakan. Mereka itu jalan sendiri. Benjamin Netanyahu memang berkomunikasi dengan Xi Jinping. Ya, Xi ya. Jinping memang berkomunikasi dengan, tadi Anda lima sebutkan siapa aja, Mbak? Putin, Netanyahu, Ali Netanyahu, Khamenei, Trump, Ali Khamenei, Ali Khamenei dan Trump memang berkomunikasi kan hanya ngomong, ya nanti saya akan apa, melakukan perdamaian dengan Iran, tapi kan bukan dengan Ali Khamenei. iya, Hanya melunar, istilahnya megafon diplomasi, hanya ngomong dengan iya, corong. Kalau tiga orang itu berkomunikasi, kalau memang mereka penting berkomunikasi, duduk lima orang itu, ya iya, dunia ini akan seperti apa kita tunggu. Tapi iya, nggak ada komunikasi selama ini. Ya sudah, kita nggak ada harapan mereka itu akan melontarkan penataan dunia yang mensejahterakan semua orang. Maaf, iya, maaf, terutama Benjamin Netanyahu. iya. Ya, tidak ada dia punya pemikiran ide dalam hidup itu kan harus ada toleransi. Ada toleransinya terhadap bangsa Arab Palestina, Iya. terhadap orang yang ada kan dia kebencian. Iya, betul. Kalau empat the itu masih ada lah dikit-dikit, ya kan? Ali Khamenei nggak pernah menyatakan ingin menyerang dunia. Donald Trump ya hanya ngomong-ngomong Iya. saja, ya.
Dia tidak secara mengirimkan senjata kemudian ngebom itu kan tidak. Tapi Benyamin Netanyahu, kalau itu yang menguasai dunia ya dunia kita seperti ini sangat berbahaya kalau terjadi perang dunia ini perang ini ya. Artinya lima, lima pemimpin negara yang disebutkan Pak SBY tadi tidak berkomunikasi, jadi jalan sendiri-sendiri. Ya udah, kita menunggu siapa di antara lima tadi yang kemudian paling menonjol, Oke, gitu. Prof. Oke, Prof. Terima Ya, kasih untuk sama-sama. perbincangan siang hari ini. Kita tetap berharap akan ada kesepakatan perdamaian untuk konflik Israel dan Ya, Iran ini, dan kita akan terus kawal soal konflik ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas sama-sama waktunya. Selamat Mbak siang. Sinta. Terima kasih. Terima kasih.